Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang solih dan solihah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam kelas 4 yang berkaitan dengan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 3.4, memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat termasuk makhluk gaib, artinya tidak bisa dilihat, yang diciptakan dari nur atau cahaya. Makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meski tidak bisa dilihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh disembah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat yang khusus. Kemudian, ada perbedaan manusia dengan malaikat. Malaikat yang pertama diciptakan dari cahaya, yang kedua tidak memiliki nafsu, yang ketiga tidak mendapatkan pahala, yang keempat selalu patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima tidak berjenis kelamin, yang keenam tidak berkembang biak, dan seterusnya. Sedangkan manusia yang pertama diciptakan dari tanah, yang kedua memiliki nafsu, yang ketiga mendapatkan pahala dan kenikmatan, yang keempat ada yang patuh dan ada yang tidak, yang kelima berjenis kelamin, dan seterusnya. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling taat dan memiliki sifat maksum, artinya terhindar dari perbuatan maksiat dan tidak memiliki nafsu seperti manusia. Adapun hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama, iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah. Yang kedua, takut berbuat maksiat karena merasa diawasi dan dicatat oleh malaikat. Yang ketiga, dapat mencontoh ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang terpuji agar didoakan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril yang bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada malaikat Mikail yang bertugas menyampaikan atau membawa rizki yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala apabila diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Yang keempat, ada malaikat Israil yang bertugas untuk mencabut nyawa. Yang kelima dan keenam, ada malaikat Mungkar dan Nakir yang bertugas menanyai di alam kubur. Yang ketujuh, ada malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Yang kedelapan, ada malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Yang kesembilan, ada malaikat Raqib yang bertugas mencatat segala amalan baik manusia. Yang kesepuluh, ada malaikat Atid yang bertugas mencatat segala perbuatan buruk manusia. Adapun perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, suka bersedekah, peduli untuk menolong sesama.
Yang kedua, gemar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi, kita harus mengimani dan harus menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian hari ini anak-anak ada tugas. Tugas 1 sampai 5 silahkan ditulis di buku tugas agamanya masing-masing ya. Sertakan nama, nomor absen, dan tanggal tugas hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini sudah selesai. Bila Bu Guru mempunyai salah kata dan ucapan, Bu Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak.